Salam sukacita kepada pemirsa dimanapun saudara berada, dan juga kepada jemaat GBI Banjaran secara khusus yang saya kasihi. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, dalam keadaan yang baik, dalam kerohanian yang selalu terhubung dengan Tuhan. Dan saya rindu hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semuanya. Sebelumnya pastikan saudara sudah terhubung dengan keluarga yang kita kasihi masing-masing, bahkan sudah mengumpulkan seisi keluarga kita untuk berbakti di hadapan Tuhan. Dan saya rindu juga saudara membawa catatan-catatan kecil saudara, mempersiapkan Alkitabnya, sehingga kita sama-sama diberkati melalui ibadah kita, sekalipun kita masih melakukan ibadah secara online. Kita juga rindu minggu-minggu yang akan datang, kita bersama-sama bisa berbakti dan beribadah di gereja yang kita kasihi. Itulah kerinduan kita semuanya, dan saya percaya itu akan segera terjadi. Mari kita akan bersehati dan datang kepada Tuhan melalui ucapan syukur doa kita. Kami mengucap syukur Bapa di surga, minggu yang kami lewati dan bahkan hari Sabat yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Kami boleh berbakti dalam sebuah ibadah sekalipun melalui online. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan sanggup menjangkau di setiap rumah-rumah kami masing-masing, di setiap persekutuan-persekutuan kami masing-masing, sehingga firman tidak akan kembali dengan percuma dan sia-sia. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kerenungan firman Tuhan, dan semua yang mendengarkan, semua pemirsa dimanapun berada, Tuhan menjangkau dan memberkati dan memberikan daya tahan atas kehidupan kami semuanya, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berkualitas, menjadi orang-orang percaya yang bermutu, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami sungguh jadi contoh teladan atas dunia ini. Melalui kehidupan kami menjadi terang dan sinar bagi gelapnya dunia ini. Kami mengejawantakan firman Tuhan di setiap hidup kami, dimanapun Engkau menempatkan kehidupan kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Hari ini firman Tuhan saya mau sampaikan bagi kita semuanya sesuai dengan tema dan judul yang sudah disampaikan melalui grup kita dan juga yang disampaikan melalui IG gereja. Maka judulnya firman Tuhan adalah tentang daya tahan. Kerinduan saya, dan saya percaya ini juga merupakan kerinduannya Tuhan. Setiap orang percaya, orang-orang Kristen memiliki hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas, dan orang-orang percaya memiliki daya tahan yang kuat. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sesuatu yang berkualitas tentu harganya mahal. Sesuatu yang bermutu tentu harganya di atas rata-rata. Bahkan ada hari-hari ini barang-barang yang KW atau kualitas nomor 2, kualitas nomor 3, dan seterusnya. Sepintas nampaknya mirip, tetapi kalau dipakai hari lepas hari maka akan kelihatan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang original dan mana yang KW. Dan saya percaya Tuhan merindukan setiap kita punya kualitas rohani yang bermutu, punya daya tahan yang kuat menghadapi segala situasi dan kondisi saat-saat ini. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit. Karena setiap kita melewati musim-musim kehidupan, setiap kita mengalami masalah-masalah yang pasti terjadi. Tapi saya percaya jikalau kita punya daya tahan, kita orang-orang yang berkualitas, maka kita sanggup melewati akan masa-masa yang sulit sekalipun. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 di ayat yang ke-24, di sana ada sebuah kisah yang memberikan pemahaman bagi kita semuanya. Orang membangun bangunan atau membangun sebuah rumah, yang satu dilandaskan atau didasari dengan dasar pasir dan yang satu didasari dengan dasar batu. Nah, apa bedanya?
Selalu bedanya adalah ketika badai itu datang, maka akan terjadi perbedaan. Mana bangunan yang berkualitas dan mana bangunan yang asal dibangun. Nah, sebelumnya mari kita akan membuka terlebih dahulu Injil Matius pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian kita akan sambung pada ayat yang ke-26, dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua-dua sama-sama membangun, dua-dua sama-sama mendirikan rumah, tetapi perbedaannya adalah tentang dasarnya. Dan dasar itu menjadi kualitas bagi pembangun itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan bagi kita semuanya adalah tentang daya tahan. Alkitab memberikan penjelasan ketika badai dan angin itu datang, maka rumah yang didirikan di atas pasir hebatlah kerusakannya. Kenapa demikian sederhana? Cuma pondasinya. Dilihat dari dasarnya. Nah, yang penting bagi kita adalah dasar-dasar kehidupan kita atau pondasi kehidupan kita. Adakah dasar-dasar kehidupan kita ini kuat dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri? Jikalau itu yang kita landaskan, maka sekalipun angin, hujan, badai menimpa kehidupan kita, kita akan tetap tegak berdiri. Sebab Tuhan sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita. Jadi dasar yang paling penting adalah mendengar firman, kemudian melakukannya. Mendengar perkataannya Tuhan, lalu melakukannya. Nah, itulah yang disebut dengan ketaatan. Ketaatan adalah kemampuan mendengar untuk melakukannya. Saya beri contoh, misalnya Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah. Itulah yang disebut dengan ketaatan. Hari-hari ini Tuhan rindu setiap anak-anaknya hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan artinya ketika kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, segera melakukannya. Itulah yang disebut dengan orang taat, orang yang bijaksana. Bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada banyak orang yang mendengarkan firman, kemudian melupakannya. Ada sebuah statement yang berkata, jikalau engkau mendengar, maka engkau akan melupakannya. Tapi jikalau engkau mencatat firman, maka engkau akan ingat. Tapi jika engkau melakukan firman, maka engkau akan menjadi paham. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, bukan hanya untuk dicatat, tapi untuk dilakukannya. Supaya kita menjadi paham bagaimana kita memberi. Jikalau kita tidak melakukan, kita tidak akan paham yang namanya memberi. Bagaimana kita membawa persembahan. Jikalau kita tidak melakukan, kita tidak akan paham bagaimana membawa persembahan yang benar. Jikalau kita tidak berbakti dan kita tidak melakukan akan bakti kita kepada Tuhan, kita tidak menjadi orang yang paham. Jadi itu hanya sekedar orang yang mendengar dan melupakannya. Dan Alkitab mencatat orang yang mendengar dan melupakannya bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Itu tercatat di Injil Matius pasal 7 ayat 26. Dan dengan demikian, saya mau katakan bagi kita semuanya, jikalau kita hanya mendengar perkataan firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang bodoh. Bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jikalau hal itu terjadi, maka ujian akan datang. Dan selalu ujian ketika datang, jika dasarnya tidak kuat, maka Alkitab mencatat hebatlah kerusakannya. Sama-sama bangunannya, sama-sama rumahnya, hanya dasarnya yang berbeda, maka terjadi perbedaan. Doa saya bagi kita semuanya dalam kondisi hari-hari ini,
masalah menimpa kehidupan kita, masalah menimpa akan ekonomi, masalah menimpa akan Indonesia, bangsa-bangsa, masalah menimpa akan orang-orang Kristen pula. Tapi ketika kita punya dasar yang kuat, kita punya dasar yang teguh, maka kita akan tetap tegak berdiri di dalam panggilan Tuhan. Pemurnian akan selalu terjadi, dan pemurnian itu selalu dibarengi dengan masalah-masalah yang terjadi. Bukankah berbicara tentang hujan, badai, angin yang besar, bukankah itu berbicara tentang masalah? Masalah adalah sebuah ujian. Karena itu orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga ditimpa dengan masalah. Hanya orang yang punya daya tahan, hanya orang yang punya dasar yang teguh, maka dia akan tetap berdiri di dalam Tuhan. Tapi di dalam kondisi semacam ini, jikalau kita punya dasar-dasar yang kuat, kita akan tetap cari Tuhan, tetap akan berbakti kepada Tuhan. Sekalipun lewat Zoom, sekalipun lewat online, sekalipun cuma kumpul dengan keluarga, tapi kita tetap mengejar Tuhan untuk berbakti dan beribadah. Kenapa? Karena kita melakukan dalam ketaatan kita. Nah, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Lihat dua kata penting di sana. Kamu berakar dan kamu dibangun. Berbicara tentang akar, maka itu adalah esensi dari sebuah pohon. Berbicara tentang pondasi dalam sebuah bangunan, itu adalah sebuah dasar yang paling penting. Di sebuah gedung yang tinggi selalu ada dasar yang disebut dengan pondasi atau paku bumi. Dan jikalau kita berakar kuat, dibangun kuat, di mana kita dibangun dan kita berakar? Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Alkitab berkata, maka engkau akan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saya berdoa dan kerinduan saya, kita semuanya, kita makin dalam, punya pondasi di dalam Tuhan yang kuat. Kita berakar makin dalam di dalam Tuhan. Sehingga masalah boleh terjadi, problem boleh menimpa kehidupan kita, hari-hari sulit boleh datang, musim-musim yang tidak menyenangkan boleh datang. Tetapi jikalau kita punya pondasi, kita punya akar, kita punya dasar yang kuat, saya percaya kita akan memiliki daya tahan. Saudara, daya tahan adalah sesuatu yang penting bagi kita. Karena itu, saudara, Alkitab memberikan catatan dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi bagi orang-orang yang disebut sebagai pemenang, yang disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang, mereka adalah orang-orang yang bertanding. Dan yang bertanding, bahkan yang menyelesaikan sampai garis akhir, maka ia akan selamat. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara tetap berpegang teguh akan janjinya. Saudara tetap berpegang kuat akan janjinya. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru atas kehidupan kita. Setiap hari, setiap pagi, saudara. Karena itu, saudara, ini adalah new normal. Musim yang baru di dalam kehidupan kita. Itu adalah janji Tuhan. Bukan hari-hari ini atau bulan-bulan ini kata-kata dan kalimat new normal sedang didengungkan di mana-mana. Tetapi Tuhan dalam kitab Ratapan di sana menjelaskan bahwa rahmat-Nya, kasih setia Tuhan itu selalu baru atas kehidupan kita. Karena itu kita pegang janji Tuhan, kita berakar di dalam Dia dan selalu dibangun di dalam Dia, supaya hidup kita makin lama makin serupa dengan Tuhan. Saya berdoa itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hari Sabat ini, hari Minggu ini menjadi hari yang indah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap saudara dimanapun saudara berada, setiap keluarga demi keluarga memiliki daya tahan yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kesempatan yang indah di hari Minggu ini. Kami boleh kembali berbakti di hadapan Tuhan. Firman yang sudah kami dengar kiranya memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami melewati
musim kehidupan kami memiliki daya tahan di dalam Engkau dan selesai sampai garis akhir dengan kekuatan iman yang datang daripadamu. Berkati umat-Mu dimanapun saja berada, berkati setiap anggota jemaat di rumah-rumah masing-masing, biar Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengangkat kedua tangan kami dan kami terima berkat. Berkat kesehatan turun atas kami, berkat kekuatan turun atas kami, berkat-berkat jasmani dan rohani turun atas kami, sehingga kami selalu diberkati untuk jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami ada di rumah kami masing-masing. Kami terima berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kami semuanya, mulai saat ini sampai Engkau menjemput kami dalam kemuliaan Tuhan yang besar bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.